versatility terhadap Popheus kayaknya aku rasa enggak. Karena kalau Popheus di pick kayaknya AP Brand agak sedikit maksa sehingga mereka harus mengamankan hero dengan potensial pick ke arah physical attack. Beatrix adalah jawaban yang tepat. Oke, kalau ini draft dari Onyx juga sangat baik dan menantang. Tapi tentunya kalau menurut dari draft, gua sih Profesor KB, jujur gua suka dari draft Onyx. Tapi kalau dari AP Brand gue sukanya adalah bener-bener dia ngamanin wombo kombonya banget di sini. Dia bener-bener ngamanin gimana caranya para pasukan dari tim AP Brand punya combo yang nggak bisa ditepis oleh para pasukan dari tim Onyx kalau menurut gue. Oke, kalau aku merasanya sebenarnya di sini Beatrix powerful banget. Dia bisa bikin Heptasis Demon Hunter Sword dan itu sempat dibawakan sama Super Marco ketika berhadapan sama RRQ kemarin di babak semifinal. Mereka berhasil untuk menekan early game sehingga Beatrixnya nggak perlu nunggu ke arah late game. Ranger Mask dia udah bersinar banget di mid game dengan bermodalkan Blade of Despair, Demon Hunter Sword dan juga bermodalkan Heptasis. Tapi permasalahan utamanya adalah 1-1 kali ini yang dibawakan sama Albert harus bermain dengan Master Assassin dan dominate di gold lane-nya tuh harus udah bener-bener wajib kudu harus. Sekali aja Albert kalah di laning phase, kemungkinan besar untuk Onyx menghadapi AP Brand di game yang keempat agak sedikit kesulitan dan agak sedikit berat sehingga kita harus berharap bahwa mid game akan dieksekusi dengan Onyx secepat mungkin agar tidak ada late game nantinya. Alright, this is grand final di mana Onyx masih bertahan dan AP Brand masih berada di dalam match point. Jadi buat seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, jangan patah semangat, mari kita dukung tim Onyx. Dan ini dia teman-teman, game yang keempat, game yang tentunya sangat-sangat mendebarkan untuk kita saksikan karena lagi-lagi kita harus menyaksikan game yang close, game yang sepertinya akan menjadi game yang panjang, apalagi kalau kita melihat bagaimana tempo permainan yang sudah dikendalikan oleh teman-teman dari Onyx di game yang ketiga. Apakah ini akan menjadi angin segar juga untuk mendapatkan game yang keempat? Oke, tapi yang kalau misalnya saya lihat di saat ini, para pasukan dari tim AP Brand, mereka agak cukup kendor ya di arah tengahnya. Karena ini mereka harusnya lebih respect sama Lilianya Suns sih. Tapi nggak bisa dipungkiri, untuk menutup Lilia Suns itu mereka membuang satu slot lagi, Profesor. Cuma kalau nggak ditutup, ini memang mengerikan sekali. Dan ini 1-1 Albert. Season 6 kita tidak boleh lupakan, 1-1-nya yang menyelamatkan RRQ, berhasil mendapatkan juara. Apakah akan ada 1-1 Albert seperti dulu lagi, Profesor? Apakah akan ada cycle yang tentunya bisa mengembalikan keadaan dengan instan? Apalagi dengan Albert yang menggunakan 1-1 Weakness Finder, Inspire. Ini tentunya akan menjadi jawaban untuk late game insurance yang lebih pasti lagi. Namun, untuk di 2 menit awal seperti biasa, Boots harus secepat mungkin menyelesaikan tugasnya mendapatkan level yang keempat dan membantu Kairi di area dari Pit Turtle. Namun Suns kali ini sedikit kesulitan karena beda nih posisinya dan sekarang Suns terkena poke damage yang cukup banyak hingga akhirnya dia terpaksa berada dalam keadaan half HP sebelum adanya turtle yang pertama. Oke, menunggu momentum sambil ditambah lagi dengan Flop TZ yang sampai saat ini masih berada dalam keadaan saving the turtle dan Kairi yang masih memiliki satu ultimate. Eternal Welcome hanya saja belum dia gunakan sampai momentum saat ini. Dan menuju ke level yang kelima, Ranger Mask sepertinya Barrel of Retribution sedikit ditahan karena KLTZ berada di level yang kelima. Cukup berbahaya dengan nice reset dari kedua belah tim. Circling Eagle tentunya akan sedikit memporak-porandakan sehingga Suns terkena damage dari Yoyo Blitz. Dan First Blood tidak bisa dihindari lagi. Sehingga kali ini teman-teman dari tim AP Brand mungkin akan lebih mendominasi di area turtle. Turtle pertama diamankan oleh KLTZ dan Orange Buff dipaksa Retribution Barrel-nya hingga KLTZ sekarang akan invade jungle. Oh no, Kairi, apakah dia akan ketinggalan secara level? Karena tidak ada Retribution yang dihadirkan. Tapi seperti untuk saat ini The Thanos Welcome menjadi jawaban dan KLTZ survive dengan gerakan Spatial Migration Escape-nya. No way, Kai. Dia kalah secara Battle of Retribution. Dan kali ini kekuatan dari AP Brand lagi dan lagi benar-benar di-lead oleh KLTZ. Kali ini KLTZ benar-benar memegang kendalinya penuh. Apalagi ditambah
dengan Battle of Retribution di area turtle yang diamankan. Oh my god, early game yang tadi Onyx sempat pegang, kali ini harus terlepas begitu saja. Dan bahkan KLTZ unggul 300, ditambah dengan perbedaan satu level yang sangat signifikan. Boots ketinggalan secara rotasi, dan damage deal yang mungkin dihadirkan oleh teman-teman dari AP Brand. Halo? Dan lebih mengerikan, itu dia. Early game yang terlepaskan begitu saja. Oh iya. Akhirnya sudah masuk, saya tadi terkena. Waduh, bahaya sekali nih. Terkena alien. Oke guys, welcome back Ranger Mas. Terima kasih banyak KB. Tapi kita lihat kali ini para pasukan dari AP Brand dalam kondisi yang mengungguli. Dengan saat ini Suns dengan kondisinya yang sudah terpick up satu kali juga masih belum terlalu berarti apa-apa ya. Ini belum berarti apa-apa sih, karena balik lagi masih banyak banget momentum yang bisa tercipta. Tapi Keyboy secara paksa ditumbangkan. Early game lagi-lagi masih dikendalikan oleh AP Brand. Oke, maaf ya B, tadi gue halo ya. Emang salah ya? Sorry ya. Hah? Enggak, kayak lagi teleponan aja, halo-halo. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, Boots bakal coba untuk menangkap seorang Fantasy yang tidak ada vengeance. Tapi Turtle kali ini dilepaskan kepada para pasukan dari AP Brand. Meanwhile di arah top lane, Suns dimakan kembali. Oh my god, cukup berbahaya. Perpasukan dari tim AP Brand, mereka udah tahu gimana caranya menangkap sosok dari seorang Suns. Ini tidak cukup baik karena Suns adalah sosok yang mengerikan untuk Onyx. Dia adalah salah satu tulang punggung keluarga, karena semenjak Suns tumbang, lihat di arah top lane, mereka sulit untuk mempertahankan turret mereka. Wow, ini early game yang tentunya tidak diinginkan oleh Onyx. Lagi-lagi 0 kill dari kubu Onyx. Dan AP Brand menekan dari dua turtle yang sudah didapatkan, ditambah dengan Kairi makin ketinggalan secara level. Invade jungle yang berhasil, ditambah dengan Barats yang kali ini membutuhkan item defense. Tentunya memerlukan effort yang luar biasa banyak. Kali ini jatuhnya benar-benar harus ada extra effort dan momentum yang perlu diperhatikan kembali sebelum nanti akan ada team fight selanjutnya. Dan Beatrix dari Super Marco 2 kill, Albert masih belum mendapatkan kill satupun. Ini menciptakan space yang sedikit berbeda. Namun kita harus tetap percaya karena late game itu bisa tercipta, Ranger Mas. Betul, apa aja bisa terjadi, Profesor. Jadi early itu belum tentu menentukan late game, tapi early cukup mempengaruhi gameplay. Dan para pasukan dari tim AP Brand kali ini mereka benar-benar menginvasi jungle yang dimiliki dari seorang Kairi, dan bahkan Kairi sekalipun lihat dimakanin jungle-nya. Kalau purple-nya juga dimakan, ini lebih berbahaya lagi karena sosok Barat itu butuh, betul-betul butuh yang namanya purple buff. Sedangkan Super Marco sudah terlalu unggul di arah top lane. Bahkan Albert tidak bisa menemui sosok Super Marco yang walaupun Albert punya power dari jarak range yang cukup. Wah, ini pressure early game-nya nggak lepas sama sekali. Turret secara paksa dihancurkan. Bahkan ini benar-benar kayak disisirin satu-satu loh. Dari turtle, dari objektif purple buff, dari segi objektif turret dan bahkan poin-poin kill. Hingga akhirnya Keyboy muncul kembali dan hanya untuk mendistract saja, Ranger Mas. Alright, distract saja yang dilakukan. Tapi Kairi terperangkap di depan sana. Hilang Kairi. Ter-take down. Para pasukan dari AP Brand kali ini mereka benar-benar melihat celah kecil di mana Kairi bisa dimakan, langsung mereka makan. Albert, the best thing yang bisa dia lakukan adalah sedikit melakukan push. Walaupun tidak bisa terlalu jauh, Profesor, tapi setidaknya ada sedikit minion-minion yang bisa mereka makan. Ogwen menjadi salah satu hantu di dalam hutan yang dimiliki dari Onyx. Menjadi bayang-bayang dengan Secret Eagle di depan sana. Ogwen bahkan menunggu Keyboy landing. Lihat, Kyle di sini akan coba dimakan oleh seorang Albert, tapi nampaknya Albert akan coba mundur, memaksa mendapatkan KLTZ, tapi FlyRTZ mengcover dengan sangat baik dan Albert memutuskan untuk mundur, Profesor. Lagi-lagi dengan perbedaan gold sekitar 5.000, Onyx harus bisa menciptakan late game moment. Karena kalau kita berbicara mid game, sudah pasti AP Brand akan leading banget. Dan kali ini team fight akan dilanjutkan kembali oleh Boots di depan sana. Alright, Boots kali ini gagal mendapatkan view, masih punya pasif. Para pasukan dari tim AP Brand bakal berhasil mendapatkan Kairi, tertik dan spray down, tembakan peringatan untuk masih bisa diselamatkan. Dan Albert di sana hampir aja bisa tumbang. Untung nyala crossbow of tank ya, Profesor.
Lagi-lagi tahan terlebih dahulu teman-teman, perbedaan gold 5.000, tapi bukan berarti late game tidak bisa tercipta. Crossbow of tank dari Albert masih terlalu early untuk terbang and ready to take off. Apalagi Kaltizi Winter Truncheon di menit yang ke-9 di item yang kedua. Udah pasti Buset. arahnya udah jelas banget ke arah mana untuk mendinai crossbow of tank dari Albert. Ini dia jawaban yang disiapkan oleh AP Brand teman-teman. Mereka nggak mau membiarkan Onyx menuju ke arah late game. Karena AP Brand tahu Onyx di late game akan sangat kuat sekali. Dan ditambah dengan Malefic Roar dari Super Marco. Dia ingin menghancurkan Kairi dari early game seperti ini. Dan teamfight akan dibuat kembali Ranger Mas. Bus masuk terlalu dalam ke depan sana. Prefector dikeluarkan tapi lihat View masih bisa selamat menuju ke belakang dan Kaltizi ter-take down. Finally masuk kedua teamfight yang berbeda. Kaltizi ter-take down di saat lot muncul Kairi. Ini saatnya dia bersinar. Para pasukan dari AP Brand, mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka membuat posisi hanya ada border pintu di sana. Dan Bus akan kembali menjadi tolak punggung mereka. Bus akan ke arah belakang. Flap TC mundur. Keyboy menjadi pilihan utama. I'm offended-nya gagal. Sedangkan Super Marco akan ada tembakan peringatan dan Super Marco kali ini berhasil mendapatkan satu point kill. Para pasukan dari tim AP Brand 2 hilang Onyx. Walaupun Lord didapatkan tapi dia akan ada Lord giveaway, Profesor. Nggak masalah sih sebenarnya, ini the best thing yang bisa di Onyx lakukan. Karena mau gimana pun menahan menuju ke late game adalah jawaban dari Onyx. AP Brand unggul masih di angka 5.000. Menurutku dengan keunggulan stagnan kayak gini aja, AP Brand tuh udah dalam keadaan yang cukup terancam Ranger Mas. Karena semakin lama game berjalan, 1-1 dari Albert bisa bermain dengan metode front to back. Apalagi kalau misalkan Flap TZ yang tertangkap dan dia nggak punya vengeance, kemungkinan besar Flap TZ tumbang sangat-sangat besar. Dan ini dia, momentum yang harusnya pelan-pelan bisa tercipta pasca adanya Wind of Nature dari Albert. Karena dia mengincar 1v1 dengan Super Marco yang sudah mendapatkan 3 point kill. Dan Kairi harus menciptakan keajaiban yang sama seperti dia tadi menangkap Kyle TZ sebelum adanya sebuah malapetaka yang diciptakan sama AP Brand dengan si Halbert di tangan dari Flap TZ. Apalagi sekarang kalau kita bandingkan secara XP lane, Boots kalah satu item dari Flap TZ. Belum selesai dengan Dominance Ice, belum selesai dengan Dreadnought Armor. Lihat bagaimana Flap TZ yang sudah selesai juga dengan Brute Force. Dan ditambah lagi dengan si Halbert. Tentunya damage dealt dari Flap TZ. Kalau single targetnya connect ke arah Lilia atau bahkan ke arah 1-1, ini akan menjadi berbahaya. Oke B, ingat ya, kalah satu item itu adalah kisaran 2000 gold loh. Kurang lebih 2000 gold, berarti Boots tertinggal di bawah Flap TZ. Dengan perbandingan 2 level, Boots kali ini juga udah mulai harus concern terhadap Super Marco yang bakal punya power damage yang sangat besar, Profesor. Jadi jump in ke arah belakang, ini juga harus diperhitungkan. Gak boleh jump in sembarang seperti tadi. Kalau tadi mungkin mereka masih punya pasif dari turretnya, mungkin mereka juga turret masih banyak, damage-nya juga masih oke masuk. Tapi kalau sekarang, kasusnya berbeda, Profesor. Iya. Ini mau nggak mau harus lebih bisa bermain safe dan tidak boleh terlalu terburu-buru. Apalagi kalau kita melihat dari potensi team fight yang sangat-sangat besar bisa terjadi di area purple buff. Kayaknya nggak perlu dipaksain untuk mendapatkan retribution, kecuali kalau Kai-nya bisa mendapatkan momentum untuk melakukan Detona's Welcome. Tapi kalian team fight paksa mungkin akan tercipta, dan itu dia disengage yang bagus dari Onyx. Mereka tahu persis kalau mereka lagi dalam keadaan yang under. Dan tetap di 5.000 gold. Ini udah menjadi ekonomi wise yang baik banget untuk teman-teman dari Onyx Ranger Mas. Late game bisa saja tercipta selama Onyx tidak melakukan kesalahan seperti di early game tadi. Oke, dan bahkan para pasukan dari tim AP Brand kali ini mereka juga cukup kesulitan, tidak bisa mendominasi seperti sebelumnya. Dan mereka untuk mendapatkan Suns juga cukup sulit. Black Shoes selalu bahkan membuat View hampir meledak. View sudah tidak punya flicker. Ini adalah kesempatan Suns untuk bisa meledakkan View dan bahkan kalau bisa membuat View kehilangan pasif. Tapi Kairi, dia nggak boleh kepoking terlalu banyak, Profesor KB. Lihat di depan sana, para pasukan dari tim AP Brand mereka akan sangat berani untuk menukar damage. Tapi kalau tukar damage yang nggak worth it menurut Onyx harus disengage. Oke. Apakah disengage akan dilakukan kembali karena Onyx tetap dalam keadaan yang under secara gold dan level. Hanya saja Kairi dan juga KLTZ levelnya lumayan setara. Jadi the Barrel of Retribution masih bisa diamankan. Hanya saja No Suns sepertinya tertangkap oleh Super Marco di sana Ranger Mas, dan harus ditumbangkan pasca adanya Black Shoes yang dia pop out. 4 kali Suns tumbang dan kali ini
AP Brand mungkin akan mendapatkan Lord secara gratis. My God, tanpa adanya Sans mereka tidak punya power of magical damage yang besar. Bahkan para pasukan dari tim Epic Brand mereka melakukan perimeter, menjaga posisi agar Kairi tidak masuk terlalu dalam. Dari Flap TZ akan menjaga semuanya, mencoba untuk memakan, mundur ke arah belakang. I'm offended gagal, untung saja gagal karena kalau tidak ini berbahaya untuk tim Onyx. Mereka harus mundur, mereka harus disengage, Profesor. Ini entah kenapa ya, dengan Lord yang didapatkan sebenarnya aku nggak terlalu takut karena lagi dan lagi Onyx masih punya power defense yang kuat banget. Secara kita bisa melihat ada Lilia, ada One yang tentu membuat bagaimana late game insurance akan jauh lebih aman untuk Onyx. High ground adalah tempat mereka bermain, tempat mereka untuk melakukan defense asalkan tidak terprovokasi oleh AP Brand ketika Ogwen memiliki I'm offended dengan flickernya Ranger Mas. Oke, langsung menuju ke depan. I'm offended menuju ke arah Kairi. Tapi di belakang sana Kairi terperangkap, untungnya belum tumbang. Masih bisa bertahan para pasukan dari tim Epic Brand. Tidak mampu menumbangkan Kairi. Seluruh sosial telah keluar, tapi masih bertahan. Tapi lihat Albert is coming. Ogwen mencoba untuk bertahan, tapi Kaltizi dengan sosok dirinya. The win of nature save the day untuk Albert. Kalau tidak, Kaltizi akan bisa dimakan. Satu sosok dari seorang Flaptizi termakan, tapi tidak bisa ditumbangkan karena damage yang kurang. Kairi harus mundur ke arah belakang. Dia tidak boleh terlalu jauh dari seorang Keyboy. Seek Eagle tidak ada. Dan mereka berhasil membuat Epic Brand mundur karena kewalahan menghadapi mereka. Sudah aku bilang kalau high ground defense adalah taman bermain bagi Onyx karena masih ada Lilia, masih ada Asa di sana. Apalagi hampir saja Albert terbang dengan crossbow of tank-nya. Karena kita bisa melihat Flap TZ sudah pecah untuk dua weakness findernya. Hanya saja kali ini momentum belum menuju ke arah Onyx. AP Brand dengan Winter Truncheon, 2 Winter Truncheon bahkan. Ini sepertinya akan bisa menjadi malapetaka. Karena crossbow of tank-nya bisa menjadi sia-sia Ranger Mas. Tinggal kita tunggu apa momen yang bakal tercipta pasca Onyx melakukan defense kali ini di menit yang ke-15 dengan perbedaan gold lagi-lagi yang mulai terkikis. Karena AP Brand mendapatkan Lord, otomatis mereka akan lebih unggul. Garden Helmet akan menjadi item safety bagi Kairi. Tapi entah kenapa aku lebih setuju kalau misalkan Immortality bisa didapatkan untuk 2 menit ke depan. Sehingga nantinya Kairi tidak bisa di all-in ketika adanya Lord teamfight di area top lane. Ya, aku juga setuju. Setidaknya mereka mikir 2 kali lah, Profesor, sebelum meng-all-in Kairi. Bukan tanpa alasan, tapi lihat di sini. Apakah akan ada surprise happy birthday? Super Marco! What the positioning? Dan Albert kali ini terkena happy birthday. Ditunggu di depan sana dan betul sekali Albert langsung terkena happy birthday. Mereka kehilangan sosok Albert. Gak ada sosok lagi di depan sana. Bahkan Flaptizi sembarangan masuk. Dia gak peduli apapun yang terjadi untuk berhasil mendapatkan satu batu dari bottom lane. Spray down! No sense! Ini bencana Profesor KB. Lihat wave di arah mid lane. Mereka masih coba untuk mendorong begitu saja. Super Marco standby opposition. Satu best turret terakhir sudah dipecahkan. Menuju ke arah depan. Kairi terperangkap. Laser band. Raz. Kairi terperangkap dan bahkan Push mencoba untuk menghajar backline dari tim Epic Brand. Dan tidak berhasil. Wave terus masuk. Dan ini bencana. Epic Brand berhasil menjadi juara Games of Future Kazan 2024. Permainan macro play yang memang di atas rata-rata Ranger Mas membuat AP Brand kali ini muncul lagi sebagai juara dari Games of the Future 2024 Kazan. 350.000 US dollar di tangan mereka dan Onyx harus pulang dengan 160.000 US dollar. Macro play, unexpected movement, dan gak ada yang bisa prediksi gerakan AP Brand akan seperti apa, akan ke arah mana ketika mereka lagi winning condition. Good game, well played untuk AP Brand. Nice try untuk Onyx. Dendam kesumat ternyata belum bisa teralaskan dan bahkan kembali lagi luka tertancap yang sama untuk para pasukan dari tim